أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali bertemu untuk membahas atau mempelajari bersama-sama salah kitab, yaitu kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali, di mana sekarang pembahasan yang kita akan lalui bersama atau kita pelajari bersama yaitu faslun fawaid, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan atau yang menjadikan manusia itu susah mendapatkan kesempurnaan dalam keimanan. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita membahas dua dari 4 awaik, yaitu awaikut thalis asyaiton dan awaikur rabi hawa nafsu. Yang pertama awaikus syaiton, di mana beliau Imam Ghazali memberikan sebuah ayat kepada kita, ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa syaitan itu benar-benar menjadi musuh bagi kita. Awaik, rintangan kita bagi kita. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun. Janganlah kita semua anak Adam mengikuti syaitan, karena syaitan itu musuh yang sangat nyata. Sudah jelas bahwa syaitan itu hal-hal yang menunjukkan kepada kesesatan, menunjukkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, karena setan itu sejatinya memang digunakan, memang diciptakan untuk menggoda manusia. Dalam hal ini juga penting bagi kita untuk benar-benar menghindari syaitan, di mana setan itu sangat leluasa menggoda kita. Salah satunya beliau berdalih, Yahya bin Mu'ad ar-Razi berkata, asyaitonu farih wa anta mashghul wa syaitonu yaraka wa anta la tara wa anta tangsahu wa huwa la yansaka wa min nafsika li syaitana alaik ahwanu fa idzan la budda min maharabatihi wa qahrihi wa illa fala ta'man al-fasada wal halak. Di mana setan itu tidak mempunyai pekerjaan sebagaimana manusia, maka setan itu sangat bebas dalam hal waktu untuk menggoda manusia. Sedangkan kita manusia itu selalu sibukkan dengan kepentingan kita sebagai hamba ataupun sebagai manusia yang diciptakan di atas muka bumi ini. Manusia juga tidak bisa melihat setan, dan setan bisa melihat manusia dalam hal keseluruhan kegiatan atau dalam pikiran dan hati. Maka untuk itu kita sungguh menjadikan setan sebagai musuh dari kita. Dan dalam pembahasan selanjutnya atau dalam awaikus syaitan, diberitahukan kepada kita bahwa hal yang menjadikan setan itu musuh bagi kita yang nyata itu berupa khotir, khotir yaitu berupa bisikan. Di sini juga dijelaskan sebuah hadis atau sebuah ingatan bagi kita. Fa'amal aslul khawatir fa'lam annahu la ta'ala wa kullu biqalbin ibni adam malakan yad'u ila khairi yuqalu lahumul jin walida'watihi ilhaman wa salatu fi maqabalatihi syaitana yad'u ila abdi ila syarri yuqalu lahu wasawis walida'watihi waswas. Di mana khotir atau bisikan itu sebenarnya ada dua. Pertama kebaikan, dan kedua sebuah keburukan. Kebaikan itu biasanya atau sering dari malaikat mulhim, malaikat yang Allah utus kepada manusia, selalu ada dalam manusia untuk mencatat kebaikan. Dan ada khotir yang kedua yang tadi disebutkan, itu khotir yang
bisikan oleh syaitan di mana selalu menuju ke keburukan. Di sini juga diterangkan sebuah hadis mengenai hal tersebut. Idza wulida ibnul adam mauludun qarana Allah subhanahu wa ta'ala bihi malakan wa qarana syaitanu bihi syaitanan fa syaitanu ja'ithun ala uduni qalbi ibnu adam isri wal malaku ja'ithun ala uduni qablihi al imani fa fihima yada'u awanihi. Dimana ketika Allah menciptakan atau ketika anak Adam lahir, maka ada dua yang mengikuti mereka disebut sebagai korin. Nah, ini kita sering dengar korin, yang menemani manusia berupa malaikat dan berupa syaitan. Jika malaikat yang menguasai atau lebih banyak, maka itu cenderung kebaikan. Jika syaitan yang lebih cenderung kepada diri manusia, maka manusia itu sering melakukan keburukan. Nah, dalam ringkasan yang sudah saya buat, yaitu khotir, itu ada 4 macam. Yang pertama khotir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua khotir yang timbul atau yang ada bisikan dari malaikat mulhim tadi, yang ketiga dari syaitan, dan yang keempat itu dari hawa nafsu. Dan adapun bagaimana cara membedakan bisikan-bisikan itu, diterangkan al-faslus fa ammal faslul ula faqala ulama radhiyallahu anhum idza aradta an ta'lama khatirul khairi min khatiril syarri wa tafriqu bainahuma, yaitu jika pengen tahu ya cara mengetahuinya dengan membedakan khotir-khotir tersebut dengan beberapa timbangan. Yaitu di sini pertama fasul ula itu ada 4 timbangan, yaitu membedakan cara membedakannya. Pertama dilihat dengan hukum syariat. Wa awalu an ta'ridu al-amru alladhi khatara bibalika 'alal syar'i. Ya, pertama ya dilihat dulu Pak, kalau sesuai dengan syariat maka itu insya Allah khotir yang baik. Yang kedua, jika kita tidak menemukan khotir tersebut berupa hukum syariat yang jelas yang kita tahu atau yang telah diterangkan oleh ulama-ulama fikih, maka dilanjutkan fa'aradahu ala iqtidai fa in kana fi fa'alahu iqtidaan bisolihin fa huwa khair. Yang kedua, menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh salafus soleh, apa yang mereka lakukan, tindakan apakah kita sejalan dengan hal itu atau mengikuti atau tidak. Maka jika mengikuti itu baik, jika tidak ya berarti merupakan kurang baik. Jika tidak bertemu lagi dengan dua yang tadi, ya, maka timbangan yang ketiga faradu ala nafsi wa hawa fangdur in kana mimma tangfiru anha an-nafsu nafrota taba'a la nafrota khasyi'at wa tarhibu fa'lam annahu khair. Di sini diterangkan jika sesuai dengan hawa nafsu nurani manusia maka itu tidak baik, tapi jika tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia maka itu baik. Jika tidak menemukan lagi timbangan tersebut, maka ada lagi yaitu wa'ama'an la tangguro yas khatirul khair min khatiril syarri. Dari timbangan-timbangan tadi yang disebutkan, maka kita semua bisa mencari tahu bagaimana yang khotir yang baik dan khotir yang buruk. Ada belum falsusani itu membedakan bagaimana
khotir itu lebih spesifik dari Allah atau dari setan atau yang lain-lain, tapi Fadl Tsani itu hanya penjelasan lebih rincinya, maka bisa kita lewati. Yang selanjutnya wa amal faslul khila wal mukhada'ati minasyaitan, yaitu ya tingkat-tingkatan yang setan lakukan kepada kita. Di sini banyak sekali pertanyaan atau bisikan dalam hati kita, entah kita sadari atau tidak sadari, berupa dari setan. Di mana ada 6 yang sering kita rasakan dalam diri kita, diskusi dari diri kita tentang apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak. Dimana yang pertama itu mencegah berbuat baik, dimana setan itu selalu menginginkan kepada manusia Ibnu Adam itu untuk melakukan tidak baik. Maka salah satu tips dari Imam Ghazali yaitu dengan cara menjawab pada diri kita sendiri dengan kita ini sangat membutuhkan ibadah tersebut untuk kepentingan akhirat. Jadi kalau kita tidak beribadah, maka sungguh celaka bagi kita. Yang kedua yaitu setan membisikkan kepada kita untuk menunda kebaikan. Maka tips dari Imam Ghazali ini yaitu dengan berkata pada diri kita, ya, dengan mengatakan ajalku tidak di tanganmu, bahwa hidup kita itu bukan setan yang menentukan, bahwa intinya kita tidak tahu kapan kita mati dan Allah itu tahu kapan kita mati. Dan untuk mencegah apa yang tidak baik pada kita, maka harus kita cepat-cepat dalam beribadah, melakukan ibadah tersebut. Yang ketiga yaitu tergesa-gesa dalam beribadah. Nah, ini juga tidak baik untuk manusia karena tergesa-gesa itu perbuatan dari syaitan. Nah, cara menjawabnya, cara meneguhkan pada diri kita yaitu amal sedikit itu lebih baik. Amal sedikit yang sempurna itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi dengan tergesa-gesa. Karena dengan sedikit tapi dengan melakukan sempurnaan, maka hati kita atau kualitas dari ibadah kita itu semakin meningkat. Yang keempat yaitu beribadah sebagus mungkin tapi dengan hati agar orang lain melihat kita. Nah, maka dijawab atau cara meneguhkannya itu dengan kalimat apa gunanya melihat hasil dari ibadah kita itu untuk pujian orang lain, bahwa ibadah kita itu untuk Gusti Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya. Jika kita melencengkan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka itu sebuah hal yang sangat rendah bagi ibadah kita. Berupaya untuk sebagus mungkin dalam beribadah tapi mengharapkan hasil yang sangat sedikit, itu tidak baik. Selanjutnya, salah satu godaan dari setan dalam hati kita yang kelima yaitu akan menjerumus karena ujub, di mana ibadah kita yang kita lakukan akan didorong oleh setan agar kita bangga kepada ibadah tersebut. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara ibadah kita yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena kebebasan kita dalam beribadah, kemampuan kita dalam beribadah. Itu kita prinsipkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu karena Allah memberikan anugerah kepada kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya semata-mata karena taufiknya, karena rahmatnya kita bisa beribadah kepada Allah. Dan yang keenam, yang terakhir itu menjadikan kita ragu, yaitu bisikan berupa kalau kita beribadah itu dengan
dengan pelan, bukan pelan, dengan siri, tidak ditampakkan kepada orang lain, dan berharap bahwa Allah lah yang akan menampakkan kebaikan kita. Nah, di sini itu merupakan salah satu awaiku dari setan, karena berharap bahwa ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan bahwa kita itu tidak peduli dengan dunia, kita itu sudah menjauhkan diri dari dunia, hanya berharap kepada Gusti Allah. Maka kalimat tersebut bentuk dari kesombongan kita, bahwasanya kita melakukan hal ini semua karena kemampuan kita. Dan di sini dijawab, yaitu jangan kita mengharapkan apa yang Allah akan balas kepada kita, karena kedudukan kita sebagai hamba, sedangkan Allah sebagai Tuhan. Maka tugas hamba itu hanya beribadah kepada Allah, tidak lebih dari itu. Itulah tadi dari 6 bisikan dari syaitan yang ada dalam diri kita, namun kita tidak tahu hal tersebut. Selanjutnya itu perincian berupa ayat Quran atau yang lain-lain yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Selanjutnya itu qawaidul hawa nafsu. Di mana hawa nafsu ini diterangkan sangat panjang lebar, beberapa hadis, beberapa Quran yang ditulis untuk mengukuhkan kekuatan dari hawa nafsu. Tapi di sini diterangkan awal-awal itu ada 2 hal yang harus kita pahami, bahwa hawa nafsu itu sangat berat. Pertama, annaha aduwu min dukhuli dakhili, di mana hawa nafsu itu datang dari dalam diri kita. Yang kedua, hawa nafsu itu yahtasimu insana min nafsihi, hawa nafsu itu yang disukai oleh manusia. Maka hal ini sangat berat bagi kita, karena tadi hawa nafsu itu datang dari dalam diri kita, kesukaan kita apa, nah itu yang dicecar oleh setan oleh keburukan dalam hal hawa nafsu. Yang kedua, karena hal itu menyenangkan bagi kita sendiri. Di sini juga diterangkan bahwa awalul maksiat itu dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu, di mana Allah menciptakan semuanya hanya untuk beribadah, tapi iblis itu karena nafsunya besar, maka dia menginginkan apa yang ada dalam pikirannya, walaupun awalnya untuk beribadah hanya menganggap itu sebuah ibadah kepada Allah, tapi akhir-akhirnya hawa nafsu itu masuk kepada diri iblis atau merusak ibadah yang ada dalam hatinya karena dia mengikuti hawa nafsu. Nah, adapun hawa nafsu itu sangat susah dilawan. Hanya di sini diterangkan bahwa kita bisa melakukannya dengan mendidik atau dengan menuntun apa yang kita lakukan dalam hal ini konteks hawa nafsu kita. Yang pertama, kita didik agar menuju hal-hal yang baik dengan ilmu, tentunya dengan yang tadi disampaikan dari awal, yaitu dengan syariat-syariat yang kita ketahui. Yang kedua yaitu melemahkan hawa nafsu, yaitu dengan menganggap sepele, dengan melakukan apa yang baik, sehingga hawa nafsu itu tidak menjadi hal yang penting bagi diri kita. Adapun cara mengalahkannya yaitu mengekang diri, tidak pengen apapun, atau ketika kita pengen dan itu bisa atau kita pikir-pikir dari hawa nafsu, maka dikekang, jangan dilakukan hal tersebut.
Terus yang kedua yaitu dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hal-hal yang tidak diridhoi oleh nafsu secara hakiki atau secara nafsu manusia, karena nafsu manusia itu, hawa nafsu itu menuju kepada yang ketidakbaikan, menuju pada apa yang disenangi. Tapi dengan ibadah itu tidak sesuai dengan keinginan manusia karena keterbatasan yang ada dalam hal tersebut. Kita harus memenuhi syarat, kita harus memenuhi rukun, kita harus mengetahui, kita harus percaya. Nah, itu sangat sulit diterima bagi hawa nafsu. Maka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hawa nafsu tidak hilang dari diri kita, tapi kita sudah bisa mengontrol, mengekang hawa nafsu. Yang ketiga itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hawa nafsu itu bisa kita kalahkan, karena Allah itu berkehendak apapun yang Dia inginkan. Sini diterangkan hawa nafsu itu akan timbul nantinya berhubungan dengan takwa. Mana takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tadi mengekang diri, mendidik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk menimbulkan atau menumbuhkan lawan dari hawa nafsu, yaitu takut. Hawa nafsu itu menginginkan sehendak, dan takwa itu takut kepada Allah. Di sini ada dua syair yang akan saya bacakan. Man ittaqullaha fadzalika alladzi siqa ilaihi muttajiru rahim. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu seperti halnya dagang tapi pasti mendapatkan keuntungan. Di sini juga ada dari Qatadah tentang bahwa hawa nafsu itu semuanya luntur dengan kalimat yang Qatadah dalam kitab Taurat, yaitu bahwasanya bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita bertakwa beristirahatlah atau tidurlah, di mana yang penting dari diri kita itu sudah tercapai, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu tercapai, maka yang harus kita lakukan itu tidak melakukan hal apapun, atau dengan kata singkat itu tidur. Usahamu sudah cukup, kamu sudah berhasil, maka tidurlah, tujuanmu sudah tercapai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah coba sekolah ringkas dalam dua awaid ini, syaitan dan hawa nafsu. Moga-moga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita ini. Allahumma barik. Assalamualaikum.